Baiklah, kalau Capres 02 menang satu putaran, bagaimana Indonesia ke depan? Itu pertanyaannya. Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia 2024, Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024, dan para relawan, sukarelawan, bersukacita, berpesta pora. Tapi bagaimana Indonesia ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo? Akan sehat-sehat saja? Pak Jokowi sudah mempertimbangkan faktor kesehatan Prabowo? Atau justru karena tahu persis soal itu maka dipasangkanlah dengan Gibran, anak Pak Jokowi sendiri? Bukan misal dengan anak muda yang lain seperti AHY, Emil Dardak, atau Puan Maharani, atau bupati anaknya rakyat jelantah di Trenggalek. Atau memang ada skenario lain bahwa Prabowo tidak bisa memperpanjang waktu, tak bisa berpanjang waktu karena faktor berhalangan tetap. Maka yang sebenar-benarnya adalah Gibran yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia, walaupun tetap saja Jokowi berada di belakang meja. Prabowo hanya sebagai jembatan kaca yang mudah diretakkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda jangan baper, kalau baper satu putaran saja. Kalau dua putaran bakal pusing, apalagi 7 kali putaran. Bisa pusing 7 keliling. Kalau kepada PDIP, kepada Megawati Soekarno Putri yang telah memfasilitasi sampai berada di tampuk kekuasaan selama 20-an tahun lebih, pun Jokowi bisa meninggalkan begitu saja tanpa pamitan, tidak elegan, tidak kesatria, menghindari untuk datang ke ulang tahun partainya saja. Bagaimanapun PDIP tetap partainya karena KTA-nya belum dikembalikan dan belum dipecat. Jokowi terpaksa harus keluar negeri, tugas negara katanya. Nah, apalagi dengan Prabowo yang sudah pernah dikalahkan 2 kali dalam Pilpres 2014 dan 2019. Apalagi posisi Prabowo kalah level karena dia hanya akan maju capres katanya jika diminta oleh Jokowi. Namun apakah dalam politik selurus itu, sesederhana itu? Bagaimana seandainya begitu mendapatkan kemenangan, Prabowo langsung take over semuanya dan game over untuk Jokowi? Bagaimana sekiranya demikian? Ini pertanyaan-pertanyaan rakyat jelantah karena terbayangkan kita akan ribut terus dalam konflik internal, konflik kepentingan kekuasaan yang tidak akan pernah selesai, tidak pernah pula sederhana. Terlalu naif jalan politik hanya dengan niat baik, apalagi niat baik yang dijalankan dengan cara-cara yang tidak baik. Tidak sesederhana niat baik untuk menjadi orang nomor 1, tapi dengan menghalalkan segala cara, termasuk mengubah bunyi konstitusi, termasuk diam-diam menggerakkan seluruh aparat kekuasaan untuk memobilisasi massa, bahkan mengintimidasi rakyat. Rakyat dengan kegembiraan demokrasi 5 tahun sekali bisa langsung ditendang wajahnya dengan sepatu Lars. Berapa lama akan kita habiskan dengan masalah yang akan menggerus kesempatan emas yang tersedia dari
frasa bonus demografi dan ancaman geopolitik global. Dengan rentetan instabilitas politik akan menggoyahkan stabilitas ekonomi, instabilitas ekonomi akan menggerus stabilitas nasional, instabilitas nasional akan menggerus ini, itu, dan sebagainya yang membuat cita-cita Indonesia emas di tahun 2045 hanya omong kosong. Masalah yang juga Pak Jokowi harus pertimbangkan, misal pertengahan Februari 2024, misalnya kita sudah tahu siapa pemenang Pilpres 2024. Tetapi toh pelantikan presiden baru akan dilakukan pada bulan Oktober 2024, atau ini mau juga diubah pelantikan pada bulan Maret misalnya, atau Februari aja sekalian. Dalam pada itu kita tahu posisi partai koalisi pendukung Prabowo Gibran, yakni di parlemen seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, hanya sekitar 39,49%, kalah banyak dibanding partai di luar pendukung Prabowo seperti PDIP, PPP, beserta Nasdem, PKB, dan PKS yang jika digabung menguasai 50,8% kursi parlemen. Komposisi itu sangat rawan mengundang turbulensi politik semakin liar. Mau bagi-bagi kursi di kabinet atau pemerintahan untuk semua partai politik yang ada di Indonesia, bahkan juga di partai lokal Aceh. Usai Pilpres 2024, konstelasi politik dengan segala dinamikanya bisa memunculkan dan memungkinkan apa saja. PDIP bisa saja menarik semua menterinya dari kabinet Jokowi, impeachment kepada Presiden Jokowi juga tidak tertutup. Persoalan keabsahan Pilpres dan kemungkinan Pilpres ulangan sebagaimana pemilu 1997 yang dianggap bermasalah, hingga kemudian 2 tahun kemudian diadakan pemilu 1999 yang menghasilkan kemenangan PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana, bahkan mungkin naif. Terus apa agenda di balik pertanyaannya? Tidak memilih Prabowo Gibran, mendegradasi atau menganulirnya, karena sudah terlanjur rasanya naif juga menyuruh Prabowo mundur atau ganti cawapres yang tidak menciderai undang-undang pemilu, dan sebenarnya juga menghindari resiko politiknya yang lebih buruk. Maka kembalikan pemilu dan terutama Pilpres pada marwah KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang independen tanpa cawe-cawe presiden, tanpa intervensi. Jika aparat pemerintah melanggar aturan main, terlibat dan tidak netral, aturan harus ditegakkan. Hukuman harus pasti dijatuhkan oleh lembaga yang sudah ditetapkan sesuai Undang-Undang Pemilu. KPU adalah lembaga negara yang didirikan. KPU adalah lembaga negara yang didirikan untuk kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan pemerintah, dan apalagi menjadi bawahan presiden yang bisa seenak-enaknya minta format debat diubah atau minta ini dan itu sesuai keinginannya. Biarkan saja pemilu diselenggarakan oleh KPU secara independen. Bawaslu bekerja dengan netral agar siapapun yang menang, sekalipun dengan cara pencalonan yang menciderai konstitusi, apa boleh buat, pihak yang kalah masih bisa mengapresiasi, walaupun agak berat hati juga, karena jika proses awalnya cedera dan kemudian pelaksanaan pemilu juga tak kalah amburadul, yaitu hanya mengundang pergolakan politik yang tidak berkesudahan. Secara prosedural mungkin saja bisa dikatakan legal, tetapi tidak legitimate. Contoh paling faktual, reformasi 98, perubahan politik tanpa paradigma yang bersifat ideologis, yang terjadi adalah perubahan semu. Korupsi tambah meruyak bukan hanya di eksekutif, melainkan juga di lembaga legislatif dan bahkan yudikatif. Atau mungkin bahkan ketiga lembaga itu bergotong royong merampok duit negara. Sistem hukum, undang-undang kepolitikan tetap saja elitis dan manipulatif.
cenderung korup. Seolah tidak ada pintu keluar dari masalah yang makin belangsak ini. Sungguh ini kekhawatiran saya setidaknya sebagai anggota rakyat jelantah, meski saya bukan politikus, bukan anggota parlemen, bukan juga komisaris BUMN. Namun semua kekacauan itu akan berimbas kepada saya dalam mencari nafkah atau menjalankan profesi. Karena sumber-sumber perputaran duit di atas akan berimbas ke perputaran duit di bawah. Entah itu kepada tukang becak, bakul es cincau, ataupun barista kafe yang paling beken dan yang tidak beken. Bahkan kepada orang-orang yang tidak punya akses atau abai atau sinis. Bahkan mereka yang bersikap apolitik, yang golput, tetapi terkena juga akibatnya. Saya tidak berani mengatasnamakan ini kekhawatiran banyak pihak. Kalau misal ada kesamaan, barangkali karena kebetulan saja. Namun kebetulan beda dengan kebenaran, meski betul dan benar kesannya sama. Kebetulan bisa jadi karena ketidaksengajaan, tetapi kebenaran adalah sesuatu yang pasti. Sebagaimana kata Buddha, di dunia ini hanya ada 3 kepastian. Matahari yang terbit dan tenggelam adalah pasti. Demikian juga rembulan yang terbit dan tenggelam juga pasti. Kebenaran pun juga pasti datang dan perginya. Sesuatu yang pasti ialah kesemestaan yang coba ditiru manusia berdasarkan kesepakatan-kesepakatan bersama, bukan dengan kesepakatan bersama yang dikhianati. Misal menggunting dalam lipatan atau menusuk dari belakang. Saya sebenarnya cemas memposting video ini, tetapi saya harus lakukan dengan maksud dan tujuan agar kita kembali ke jalan yang lurus, bukan jalan yang penuh keculasan dan tipu daya, di mana sejarah kekuasaan selalu berawal dan berakhir dengan kesalahan yang sama, karena tak mampu mengendalikan nafsu kuasa. Dan tetap saja rakyat yang tidak mau tahu urusan negara, karena ngurus hidupnya sendiri sudah susah, juga akan menjadi korban. Bisa lebih susah lagi, karena nafsu kuasa para penguasa bisa menjadi liar sebagaimana pendapat Hitler. Penguasa akan senang jika rakyatnya tidak pintar. Dan apalagi justru para politikus lebih suka mengeksploitasi kebodohan itu untuk kemapanan mereka.